Izin pimpinan, mohon maaf, kenapa yang 9 tahun kok terlalu keras mukulnya? Iya makanya masalahnya kepala desa ada di atas Pak. Jadi bukan sekedar kita menetapkan 9 tahun, tapi kalau 6 tahun itu efektivitasnya tentang keberlanjutan pembangunan desa karena terlalu banyak pemilihan. Ya mudah-mudahan nanti juga teman-teman yang masih ikut itu bisa periodisasi hal yang sama gitu. Ya, gitu. Mulai dari bawah ya. Nanti yang berjuang nanti untuk DPR itu kepala desa Pak. Kepala desa yang berjuang nanti. Kepala desa sebagaimana yang dimaksud ayat 1 dapat menjabat paling banyak 2 kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Ya. Saya memohon karena yang hadir ini orang yang sangat memperhatikan undang-undang desa. Dari awal saya lihat orangnya ini saja. Mohon yang hadir diberi kesempatan juga untuk menyampaikan apa yang selama ini dia perjuangkan di dapil masing-masing. Setuju Ketua. Jadi selain suara fraksi, saya kira harus ada suara dari masing-masing perorangan. Karena tidak fair menurut saya kalau hanya suara fraksi. Karena bisa saja suara perorangan berbeda dengan suara fraksi. Sekarang saya bersuara Ketua. Terima kasih, saya Johan Budi SP nomor anggota A219 sepakat dan setuju dengan fraksi PDI Perjuangan. Setuju dengan 9 tahun 2 kali periode sesuai dengan yang diusulkan. Dapil saya sama dengan Pak Ibnu, Jawa Timur 7 ya Pak Ibnu. 1 dapil, 1 perjuangan. Terima kasih Ketua. Jangan lupa subscribe channel Nagari Banget dan aktifkan notifikasinya. Nah, ini yang inti ini di 328. Kepala desa memegang jabatan selama 9 tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. 328, Pak. Halaman 61. Itu di layar, udah di layar, Pak. Gimana, setuju ya? Wih, keras sekali saya ketaknya. Karena setuju. Izin pimpinan, mohon maaf, kenapa yang 9 tahun kok terlalu keras mukulnya? Iya, makanya masalahnya kepala desa ada di atas, Pak. Padahal kalau 10 lebih keras lagi itu. Pak Pimpinan. Silakan. Ya, jadi kalau dari fraksi PDI itu bukan hanya persoalan setuju atau tidak setuju, akan tetapi setelah Undang-Undang 6 tahun 2012 ada 6x3 itu dalam rangka amanat daripada desa itu untuk dijadikan kuat dan mandiri kurang efektif. Karena setiap kali pemilihan kita tahu sendiri terjadi masalah-masalah sehingga terjadi perubahan-perubahan, apalagi terjadi perubahan ini kesinambungan untuk mendapatkan desa yang maju itu agak lebih efektif daripada yang lalu. Terima kasih pimpinan. Ini hebatnya kalau ada Pak Irmadi. Kita itu mendapat gambaran utuh, baik dari sisi filosofi dan sosiologisnya. Jadi bukan sekedar kita menetapkan 9 tahun, tapi kalau 6 tahun itu efektivitasnya tentang keberlanjutan pembangunan desa karena terlalu banyak pemilihan. Ya mudah-mudahan nanti juga teman-teman yang masih ikut itu bisa periodisasi hal yang sama gitu. Ya, gitu. Mulai dari bawah ya. Nanti yang berjuang nanti untuk DPR itu kepala desa Pak. Kepala desa yang berjuang nanti. Tapi sebenarnya masalahnya itu kalau anggota DPR harus merubah konstitusi masalahnya. Baik, kita lanjut ke ayat 2. Kepala desa sebagaimana yang dimaksud ayat 1 dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama. Ini ya. Ini Pak Ketua. Karena beda frasa itu. Yang kedua itu. usulan kemarin
Kepala desa sebagaimana yang dimaksud ayat 1 dapat menjabat paling banyak 2 kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Ya. Saya kira Pak Ketua, Silakan Pak Mujamil dulu ya. ya, saya kira logika kita dari awal kan menyesuaikan pemerintah desa ini dengan di atasnya, iya kan, eksekutif, rumpunnya. Kalau kita mau konsisten aja itu rumpunnya. Iya. Baik. Tapi bukan berarti kita ikut rumpun di eksekutif itu hanya 2 periode. Boleh berkali-kali periode, tapi harus pindah dari desa yang satu ke desa yang lain. Nggak bisa. Maksudnya naik kelas dari desa ke jadi lurah, Di DPRD, dari DPRD. jadi parlemen. Oke ya, kita menyesuaikan ya. sedikit ketua, sedikit dulu. Pak Karena Supriyansa, silakan. ini adalah pasal yang sangat dinanti-nantikan oleh kepala desa, maka tentu kami dari Golkar ingin bersuara bahwa apa yang diperjuangkan oleh kepala desa yang ingin memangkas periodenya dari 3 menjadi 2, tetapi masa berlakunya jabatan itu menjadi 9 tahun dari 4 tahun, 6 tahun menjadi 9 tahun, maka kami bisa menyetujui. Olehnya itu, ya, olehnya itu pembahasan pada kesempatan ini, kami sangat berharap kepala desa nantinya ini setelah menjabat 9 tahun 2 kali benar-benar mempersembahkan dirinya untuk mengabdi kepada desa itu. Terima kasih. Tolong dicatat Pak ya, Pak Supriyansa, Dapil Sulsel 2. Izin pimpinan. Silakan, Izin pimpinan. Jenderal. Kami dari fraksi PD Perjuangan akan disampaikan oleh Bapak Andreas Susetio. Silakan Pak Andreas. Baik, dari fraksi PD Perjuangan ini sudah menjadi keputusan Rakernas kita yang ketiga. Ya, 8 Juni tahun 2023. Itu udah keputusan Rakernas. Jadi dalam keputusan Rakernas memang kita malah kita diminta untuk memperjuangkan di dalam revisi Undang-Undang Desa ini dari 6 tahun 3 kali menjadi 9 tahun 2 periode. Demikian pimpinan. Terima kasih. Izin pimpinan. Ketua. Izin pimpinan. Silakan. Ini per fraksi aja. Oke, langsung ke PKB dulu. Ya. Terima kasih Ketua. Ini saya pertegas lagi, saya Ibnu Multazam dari Dapil Jatim 7. Pertama menyetujui untuk 9 tahun 2 periode. Yang kedua saya akan bertanya, ini berlaku surut sebagaimana keputusan atau tidak? Misalnya sekarang tidak. Untuk itu berlakunya ini apakah berlaku surut? Saya mengusulkan berlaku surut. Ini lebih tegas lagi, saya mengusulkan berlaku surut. Nah ini dapat tepuk tangan dari atas. Nah, persoalan redaksi itu kita serahkan kepada tenaga ahli. Terima kasih Ketua. Ini luar biasa ini Pak Ibnu, langsung nanti kita atur di aturan peralihan ya terkait dengan itu. Gerindra? Pak Obon. Ya, saya Obon Tabroni, fraksi Partai Gerindra, Dapil, Bekasi, Karawang, dan Purwakarta. Keseriusan kami dalam membahas Undang-Undang Desa yang pertama dibuktikan dengan hampir mayoritas anggota balik dari Partai Gerindra hadir dalam pertemuan kali ini. Tapi kan hapus di belakang hadir. Kemudian yang kedua, dari awal kita sudah sampaikan bahwa memang perlu ada perubahan karena konflik di masyarakat. Kalau masa kerja hanya 6 tahun, 2 tahun pertama itu konflik internal, kemudian segala macam, sehingga kami menyetujui ini. Dan bukan hanya pada persoalan waktu, di poin-poin anggaran kami pun akan berjuang untuk bagaimana
anggaran yang diterima oleh pemerintahan desa itu harus lebih adil, kemudian harus lebih mencukupi kebutuhan yang ada. Makasih. Silakan ke PKS. Ya, ini dapilnya ada 2 orang nih. Saya Al Muzamil Yusuf, dapil Lampung 1. Kedua Pak Amin Jawa Timur, dapil 4. Jadi pimpinan, saya kira di Balak kita sudah bersepakat untuk memperpanjang jabatan kepala desa kita menjadi 9 tahun. Dengan menyesuaikan undang-undang kepala daerah, yaitu 2 periode. Menurut kami ketika undang-undang ini kita ketok, ya kita berlakukan kapan diberlakunya. Kalau kepala desa itu baru 6 tahun, baru 3 tahun, ya tambah kita 6 tahun. Kita sesuaikan saja, nggak usah kita tunda jadi. Jadi undang-undang ini kita ketok, kita berlakukan pada saat di mana, ya. Jadi transisinya gampang. Jadi berlaku surut dia. Dia sudah 3 tahun tambah 6 tahun. Dia sudah 6 tahun tambah 3 tahun. Nah, saya kira gitu. Biar jelas kita. Terima kasih. Pak Awi ini mewakili P3. Ini bukan karena pimpinan ini, Pak. Terima kasih. Fraksi P3 hadir secara fisik, saya sendiri Ahmad Baidawi dari Dapil Jatim 11 Madura, dan secara virtual Ibu Elisa dari Aceh 1. Terkait dengan pengaturan ini, sedari awal kita sudah menerima masukan dan aspirasi dari sejumlah kepala desa, dan 9 tahun tidak berkeberatan dengan jabatan. Kalau mengikuti ketentuan pilkada itu memang 2 kali masa jabatan, jadi 9 kali 2. Itu sangat setuju. Tetapi kami juga membuka diskus pada siang hari ini di Undang-Undang Desa itu ada ketentuan 6 tahun maksimal 3 periode. Nah, alasan di Undang-Undang Desa ditempatkan 3 periode itu harus kita cari. Harus kita cari kenapa 3 periode. Maksudnya Pak Awi usulkan 3 periode. Bisa jadi 9 kali 3 periode gitu. Nah, namanya diskusi kan. Artinya kan sama-sama undang-undang. Satu undang-undang kepala daerah membatasi 2 periode, sementara di undang-undang desa itu 3 periode. Ini sama-sama 2 undang-undang yang bisa kita rujuk gitu. Jadi kalau opsinya bisa 3 kali 9. Tapi kalau mayoritas 2 kali 9 ya kita ikut aja. Terima kasih. Itulah enaknya kalau jadi pembicara terakhir, Pak. Izin pimpinan, Bisa saran. di tikungan. Izin pimpinan, saran. Memang tadi secara fraksi saya memohon karena yang hadir ini orang yang sangat memperhatikan undang-undang desa. Dari awal saya lihat orangnya ini saja. Mohon yang hadir diberi kesempatan juga untuk menyampaikan apa yang selama ini dia perjuangkan di dapil masing-masing. Setuju Ketua. Jadi selain suara fraksi, saya kira harus ada suara dari masing-masing perorangan. Karena tidak fair menurut saya kalau hanya suara fraksi. Karena bisa saja suara perorangan berbeda dengan suara fraksi. Setuju, saya juga belum bersuara Ketua. Ya, semua diberi kesempatan. Sekarang saya bersuara Ketua. Terima kasih, saya Johan Budi SP nomor anggota A219 sepakat dan setuju dengan fraksi PDI Perjuangan. Setuju dengan 9 tahun 2 kali periode sesuai dengan yang diusulkan. Dapil saya sama dengan Pak Ibnu, Jawa Timur 7 ya Pak Ibnu. 1 dapil, 1 perjuangan. Terima kasih Ketua. Saya juga Ketua. Silakan. Iya, saya juga Ketua Lulu Nur Hamidah A20 dari Dapil Jawa Tengah 4. Sragen, Wonogiri dan Karanganyar sangat sepakat dengan yang disampaikan oleh fraksi PKB tentu saja, karena kita juga harus mengamankan. Jadi masa jabatan untuk kepala desa 9 tahun untuk 2 kali periode dan berlaku surut.
Dan tentu juga dengan harapan bahwa ini akan memberikan kepastian ya, dan juga situasi yang sangat kondusif untuk bisa membangun desa kita jauh lebih baik, lebih sejahtera, dan jauh lebih dikdaya, kira-kira seperti itu. Ya, thank you Ketua. Saya belum berbicara juga Pak Ketua. Silakan Ibu Sania. Pokoknya semua harus berbicara hari ini. Iya, Saniatul Latifah A276 Dapil Jambi dari fraksi Partai Golkar. Seperti yang disuarakan oleh sekretaris fraksi kami tadi, sekretaris Poksi, Bapak Supriyansa, Dapil Sulsel 2 A berapa? A berapa tadi? A343. Kami juga menyetujui bahwasannya di bunyi pasal ini kepala desa 9 tahun masa jabatannya dengan masa periode 2 periode masa surut ya, berlaku surut ya. Jadi sebelum pemilu sudah, kalau bisa sudah kita bisa berlakukan. Dikarenakan memang 6 tahun itu terlalu pendek untuk membangun sebuah desa. Itu yang kami rasakan di Dapil, sehingga kami setuju jika masa jabatannya 9 tahun dengan periode 2 kali. Terima kasih. Assalamualaikum. Izin pimpinan, tadi saya sebagai Kapoksi. Sebelum ke Pak Kapoksi, saya kasih kesempatan kepada Pak Nurdin dulu, Pak. Pimpinan biasanya terakhir. Ini pimpinan. karena Kapoksi yang memerintahkan. Jadi saya Nurdin, PDI Perjuangan dari Dapil Jabar 10, Kuningan, Ciamis, Banjar, Pangandaran, sangat setuju dengan pasal 39 ini berubah dari 6 tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dijadikan 9 tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan bisa menjabat 2 kali periode. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ada lagi Pak Amin. Habis Ya, ini Pak Hendro. Saya Pak Kapoksi. tambahin yang disampaikan Kapoksi saya. Jadi ketika ada demonstrasi kepala desa beberapa bulan yang lalu, saya menerima 12 orang kepala desa dari Dapil saya, Jember dan Lumajang. Ya, saya Amin dari PKS dari Dapil Jawa Timur 4, Jember dan Lumajang. Dan sejak awal kita menyatakan PKS sangat mendukung ya tuntutan para kepala desa itu untuk masa jabatan kepala desa 2 kali 9 tahun. Waktu itu begitu. Kita sangat mendukung. Dan sebagian kepala desa yang bertanya bagaimana dengan yang existing sekarang, saya bilang ini undang-undang nanti harus segera bisa diberlakukan dan berlaku surut begitu sebagaimana ditegaskan oleh Kapoksi saya tadi. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin pimpinan. Sebentar, saya ke Pak Hendro dulu, Pak. Beliau belum bicara ini. Terima kasih pimpinan. Menarik masalah ini karena menjadi poin yang paling pokok yang juga. Pak Hendro dari Dapil mana, fraksi mana? Oh iya. Saya Maaf Ketua, saya Indro Hermono dari Partai Gerindra. Dapil Jatim 6 yang meliputi Blitar, Kediri, Tulungagung. Jadi menyoroti ini sangat menarik tentang ini, dan ini adalah poin yang juga dimintakan oleh kepala desa. Saya yang lama hidup di desa melihat diakui atau tidak, dipahami atau tidak, memang kalau banyak pemilihan tentunya friksi perbedaan pendapat di daerah itu sangat tinggi. Pertengkaran itu tidak selesai dalam 1-2 tahun. Nah, dengan adanya, dan kita juga mengakui bahwa semakin tahun itu perbedaan-perbedaan karena kedekatan keluarga akan hilang. Jadi kami sepakat bahwa dengan memberlakukan jabatan kepala desa 9 tahun ini lebih banyak manfaatnya daripada mudaratnya. Sehingga kami secara anggota dari Partai Gerindra menyetujui ini, dan juga biar menjadi kepastian hukum kita juga menyetujui bahwa diberlakukan menjadi berlaku secara surut. Terima kasih Pak Ketua. Silakan.
Pak Muhlis atau Pak Jenderal dulu? Pak Jenderal. Ya kan, Pak Jenderal dulu. Nanti saya ditegur sama Pak Jenderal. Ya. Terima kasih pimpinan yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Merdeka. Pimpinan yang saya hormati dan saya banggakan, dan para peserta panja Undang-Undang Revisi Undang-Undang Desa. Saya ingin menyampaikan ada dua hal penting. Sebagai Kapoksi dan sebagai anggota mewakili masyarakat Provinsi Kepulauan Riau. Alasan kami menyetujui yang pertama adalah memang hasil kongres. Seperti yang dikatakan Pak Andreas tadi, hasil Rakernas ketiga tahun 2023, tepatnya tanggal 8 Juni. Itu salah satu poin rekomendasinya adalah menyetujui, mempertahankan dan meyakinkan pada seluruh para anggota dewan itu untuk dari masa dinas atau masa kerja pengabdian kepala desa itu dari 6 menjadi 9 tahun dan tetap 18 tahun atau 2 periode. Alasan pertama tadi hasil Rakernas, yang kedua, dan kami di Provinsi Kepulauan Riau itu terdiri dari 2.000 pulau lebih, Pak. 96% Provinsi Kepulauan Riau itu adalah laut. Hanya 4% darat. Jadi kita bisa bayangkan pemilihan desa itu kalau terlalu 6 tahun itu sangat sulitnya untuk komunikasi karena mereka hidup di daerah-daerah terpencil, di pulau-pulau kecil. Jadi saya yakin dan percaya masyarakat Provinsi Kepulauan Riau, khususnya di daerah 3T itu yang tinggal di pulau-pulau terpencil itu pasti akan setuju dengan ini, dan kami juga sudah mendapatkan gambaran bagaimana perasaan mereka. Satu desa bisa terdiri dari 10 sampai 15 pulau. Kita bayangkan itu kalau pemilihan desa itu pada musim angin utara yang lautnya itu bisa 4 meter, sangat sulit untuk berkomunikasi. Jadi kami yakin dan percaya ini adalah yang tepat untuk kita putuskan hari ini. Terima kasih. Merdeka. Pak, boleh bertanya Ketua? TikTok sama Pertanyaan. Instagram itu cuma 1 menit loh, Pak. Ini saya hitung-hitung ada 5 menit, kelewatan. Pimpinan. Pak Mulis, silakan. Baik, pimpinan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Habis ini Pak Darori baru ke Pak Irmadi menutup. Terima kasih pimpinan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Mukhlis Basri. A150 Dapil 1 Lampung, Lampung Selatan, Metro, Bandar Lampung, Pesawaran, Prengseu, Tenggamus, Pesisir Barat, dan Lampung Barat. Pada prinsipnya karena penambahan waktu 9 tahun ini sudah merupakan keputusan Rakernas PDI Perjuangan, maka kami sebagai anggota Panja mendukung untuk penambahan waktu masa kerja daripada kepala desa ini 9 tahun dengan 2 periode. Berikutnya juga kami juga mendukung agar kepala desa diberikan dana tunjangan, diberikan sekaligus, ya. Jadi bukan setiap tahun atau setiap bulan, tapi sekaligus selesai masa jabatannya langsung diberikan demi untuk modal kerja selanjutnya. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Merdeka. Ini NU yang nyebrang ke merah ini. Silakan Pak Darori. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Darori Wonodipuro dari Dapil 7 Jawa Tengah, Kebumen, Banjarnegara, Purbalingga, sejumlah 1000 desa. Alhamdulillah sebelum kita mengikuti rapat di sini, perwakilan para kepala desa datang ke tempat saya. Sepanjang Pak Darori mendukung perjuangan kepala desa, dalam hal ini kita juga mendukung perpanjangan jadi 9 tahun, mungkin akan lebih, maka seluruh kepala desa secara pribadi dan keluarganya dan pendukungnya akan memilih Pak Darori. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa desa? Berapa desa tadi? 1000. 1000 ya, Pak Darori? Kalau kepala desa ini kan sudah semua ya. Pak Irmadi, silakan. Pak Darori, kepala desa nggak boleh
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irmadi Lubis, fraksi PDI Perjuangan daerah pemilihan Sumut 1. Dengan ini menyatakan sangat mendukung adanya dari keseluruhan dari perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012. Dan saya mengimbau dan meminta kepala-kepala desa daerah pemilihan saya untuk menyerukan kepada warganya untuk tidak memilih saya. Karena saya nggak mencalek lagi, Pak. Baik, sudah cukup ya? Cukup. Saya biar nanti tutup ya kan. Saya mengambil kesempatan yang terakhir. Yang penting saya cuma mau sampaikan kepada semua pimpinan dan anggota maupun teman-teman yang hadir kepala desa, jangan lupa ketua panjanya dari Gerindra loh. Pimpinan mau nanya aja. Pimpinan mau nanya. Pimpinan mau nanya, meskipun barusan saya sudah tanyakan ke rekan PKS, kalau misalnya karena tadi kan berlaku surut ya, kita semua itu nanti oh oke. Enggak, usulan. Makanya ini pertanyaan saya, kalau misalnya kepala desa yang baru terpilih hari ini, karena kebetulan masih ada kemarin itu pemilihan kepala desa, itu di periode ketiga, apakah termasuk yang masih menikmati 9 tahun atau berarti tidak? Kita bicarakan. Oke, nah ini biar nggak ambigu, perlu kepastian juga. Nanti Makasih. kita bicarakan di aturan peralihannya. Jawa Tengah 4 dong. Pak Pimpinan. Sragen, Wonogiri, Karanganyar, yes. Intinya semua sepakat bahwa juga kan kalau terjadi sebuah perubahan undang-undang itu, yang harus dipilih itu adalah yang menguntungkan. Jadi kayak seperti itu. Jadi kita pasti sudah sepakat dengan yang ditanyakan tadi. Pak Pimpinan, sedikit ya Pak Pimpinan untuk KTA. Tolong dilihat Undang-Undang 19 tahun 2003 tentang BUMN, itu ada aturan peralihan antara waktu bagaimana memberlakukan tetap yang perusahaan jawatan, perusahaan tetap berlaku, padahal sudah ada Undang-Undang BUMN di aturan peralihannya. Betul. Jadi tolong ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini kan secara mutatis dia berlaku bagi anggota Badan Permusyawaratan Desa. Ya. Jadi yang 430 dan seterusnya yang terkait dengan masa jabatan Badan Permusyawaratan Desa juga kita setuju ya? Iya, setuju. Ketua, boleh tanya lagi ya. Mohon maaf karena saya mungkin karena telat ya. Kalau untuk pasal lain yang kebetulan tidak ada di perubahannya, berarti udah nggak mungkin untuk dibuka lagi. Nanti kita diskusikan kalau ada pasal ada yang mau diusulkan untuk Iya, dibuka, karena ya. saya agak concern di pasal 41, tapi nggak apa-apa, nanti ini kaitannya dengan soal kepala desa bisa diberhentikan. Kalau menurut saya soalnya kejahatan tidak pidana seksual itu perlu jadi pertimbangan juga gitu. Baik. Ya, makasih. Ya. Baik, kita ke 465 ya. Ketua, sebelum ini kita mau lanjut sampai jam 1 atau kita mau break dulu? Sebentar. Sekalian aja ya sampai jam 1 ya, supaya ini bisa selesai lah. Ketua, tadi yang kita usulkan itu yang kaitannya dengan berlaku surut karena jurisprudensinya itu sudah ada di keputusan MK tentang jabatan Komisi Pemberantasan Korupsi. Sebaiknya dicatat di situ, ya, karena ini belum dicatat di dalam kesimpulan. Ya, terima kasih. Nanti di peralihan ya, di aturan peralihan. Kan sudah ada sebenarnya. Kan Ya sudah ada. Pak Pimpinan, Bapak lihat aja Pak Pimpinan, bukan hanya itu aja. Bukan, jadi keputusan MK itu kan tidak ada soal berlaku surut, tapi ada di Perpres. Ya. Perpres yang baru keluar. Adalah yang penting kita sudah sepakat menyangkut soal itu, cuman belum waktunya untuk kita putuskan. Jangan lupa subscribe channel Nagari Banget dan aktifkan notifikasinya.